hari ini? Yoga Saya Pak. Adianta dan Ya. Muhammad Taufik, Saya Pak. makalah pertama, dan Fitri Handayani, Pak. Pak moderatornya, silakan moderatornya. Langsung saja, Pak. Ya langsung. Moderatornya siapa? Deti, Pak. Ya silakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada dosen kita, Pak Zalnur, serta teman-teman sekalian yang berkesempatan hadir pada perkuliahan kita pada siang hari ini. Selanjutnya, sebelum kita bicara presentasi makalah, alangkah baiknya salah satu pemakalah dari dua materi ini untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan nantinya dibacakan ayat suci Al-Quran, kita mendapatkan keberkahan ilmu, hendaknya amin ya rabbal alamin. Kepada siapa yang mau membaca? Pak Yoga, Pak Ustaz Yoga, Taufik. Silakan. Ustaz Taufik. Pak Taufik. Tafadhol. Silakan Ustaz Taufik. Oke, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. إنما السبيل على الذين يستأخذونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan telah dibacakannya ayat suci Al-Quran, semoga orang yang membacanya dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk penampilan makalah yang ke-12, kalau tidak salah, dengan judul Asesmen Autentik dan Evaluasi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam berbasis OB, yaitu Outcome Based Education, yang akan dipresentasikan oleh Saudara Yoga Adiansyah dan Muhammad Taufik. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dosen kita pada hari ini, Bapak Zalnur, yang telah hadir di Zoom kita. Langsung saja tanpa memperpanjangkan mukadimah, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Asesmen Autentik dan Evaluasi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam berbasis Outcome Based Education. Secara latar belakang, pendidikan abad ke-21 menekankan pencapaian kompetensi yang terukur melalui hasil belajar dengan pendekatan Outcome Based Education yang berfokus pada capaian pembelajaran. Dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, OB tidak hanya menekankan pengetahuan, tapi juga membentuk sikap, nilai, dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk mengukur capaian tersebut, secara menyeluruh digunakan asesmen autentik yang menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui penerapan pada situasi nyata. Penerapan asesmen autentik dalam SKI berbasis OB membantu meningkatkan
kualitas pembelajaran serta memastikan ketercapaian kompetensi peserta didik secara lebih utuh. Secara rumus masalah, kami memaparkan ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan asesmen autentik dan outcome based education dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, bagaimana penerapan asesmen autentik dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berbasis outcome based education. Yang ketiga, bagaimana evaluasi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berbasis outcome based education dilakukan untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik. Tujuan penelitian, kami juga menampilkan 3, menjelaskan, mendeskripsikan, dan menganalisis. Konsep asesmen autentik dan outcome based education dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Secara pengertian, asesmen autentik adalah penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik melalui tugas nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari serta menilai proses dan hasil belajar secara bersamaan. Bentuknya meliputi proyek, portofolio, presentasi, observasi, dan refleksi. Yang dalam pelajaran SKI dapat berupa laporan sejarah, presentasi tokoh Islam, dan proyek sederhana sejarah Islam. Lalu pengertian OB adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada capaian kompetensi sebagai hasil akhir yang harus dicapai peserta didik. Dan asesmen autentik dan OB sangat relevan dalam pembelajaran SKI karena sama-sama berorientasi pada capaian kompetensi secara nyata. Karena SKI tidak hanya menekankan penguasaan materi sejarah, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, sikap, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, poin B, penerapan asesmen autentik dalam pembelajaran SKI berbasis OB. Kami juga mencantumkan 3 di sini, perencanaan asesmen autentik berbasis OB dan pelaksanaan asesmen autentik dalam pembelajaran SKI, lalu peran guru dalam asesmen autentik berbasis OB. Mungkin Bapak Ibu semuanya melihat apa itu perencanaan asesmen autentik, dimulai dengan penetapan capaian pembelajaran yang jelas dan terukur. Lalu pelaksanaan asesmen autentik dilakukan melalui berbagai bentuk penilaian aktif, penilaian proyek, penilaian portofolio, penilaian presentasi, dan jurnal refleksi. Dan peran guru juga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi asesmen agar sesuai dengan capaian pembelajaran. Guru juga perlu menyusun rubrik penilaian yang jelas agar proses penilaian lebih objektif, transparan, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya poin C mungkin dibaca oleh Pak Taufik. Evaluasi pelajar SKI. Oke, terima kasih kepada Ustaz Yoga. Yang C adalah evaluasi pembelajaran SKI berbasis OB dalam mengukur ketercapaian pembelajaran. Yang pertama adalah konsep evaluasi pembelajaran berbasis OB. Yang kedua adalah teknis evaluasi pembelajaran SKI berbasis OB. Yang ketiga adalah pemanfaatan hasil evaluasi. Yang pertama, konsep evaluasi berbasis OB. Evaluasi berbasis OB adalah pengumpulan dan analisis data untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai penilaian hasil belajar, tapi juga sebagai dasar perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan dengan menekankan kesesuaian antara tujuan, proses, dan hasil belajar. Yang kedua, evaluasi pembelajaran SKI mencakup 3 aspek. Yang pertama, evaluasi pengetahuan. Yang kedua adalah sikap. Yang ketiga adalah keterampilan. Pemanfaatannya, hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat ketercapaian capaian pembelajaran peserta didik serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar. Selain itu, hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada
adalah kesimpulan dan saran. Asesmen autentik merupakan penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik secara menyeluruh melalui tugas yang mencerminkan situasi nyata, sedangkan outcome ataupun OB berfokus pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam pembelajaran SKI, asesmen autentik berbasis OB dapat diterapkan melalui proyek, portofolio, presentasi, jurnal refleksi untuk mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Yang B, saran. Makalah ini sudah ditulis dengan sebaik mungkin. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kritik dan saran terhadap pembaca sangat penulis harapkan untuk memperbaiki penulisan dan pembahasan makalah ini. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemakalah pertama yang telah memaparkan presentasi makalahnya. Kepada Bapak Ibu semuanya, karena makalah ini telah dikirim 2 minggu yang lewat, seminggu yang lalu, artinya Bapak Ibu harus menyediakan ya pertanyaan ataupun kritikan yang membangun untuk keberlanjutan makalah ini atau perbaikan makalah ini nantinya ke depan seperti itu. Jadi diharapkan partisipatif aktifnya kayak gitu ya. Jadi selanjutnya kepada pemakalah kedua Bu Fitri Handayani disilakan. Terima Mic-nya. kasih kepada moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah saya pada hari ini. Mohon izin Pak Doktor dan Bapak Ibu semuanya. Di sini judul materi saya yaitu integrasi nilai-nilai PAI, moderasi beragama, dan kearifan lokal. Ya Allah. Lanjut Bu Syifa. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi membawa tantangan berupa lunturnya nilai-nilai moral, munculnya intoleransi, radikalisme, dan berkurangnya kepedulian terhadap budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, moderasi beragama dan kearifan lokal menjadi pendekatan penting untuk menanamkan sikap tasamuh, yaitu toleransi moderat, seimbang, dan i'tidal atau adil kepada peserta didik. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini, yang pertama apa itu integrasi nilai PAI, bagaimana konsep moderasi beragama, apa yang dimaksud kearifan lokal, bagaimana implementasi integrasi ketiganya dalam pembelajaran, apa tantangan dan upaya penerapannya. Lanjut Bu Syifa. Yang pertama, integrasi nilai-nilai pendidikan agama Islam. Integrasi merupakan alternatif agar pendidikan bersifat menyeluruh, menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Nilai-nilai PAI yang diintegrasikan mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, akidah. Akidah adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, meliputi iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Yang kedua adalah syariah. Syariah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah agar ditaati hambanya, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sesama manusia, alam dan kehidupan. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini adalah keadaan jiwa yang mendorong perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu, mencakup akhlak kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Selanjutnya, moderasi beragama. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama secara moderat, tidak ekstrim kanan maupun kiri, sebagai jalan tengah atau al-wasthiyah di tengah keberagaman Indonesia. Karakter moderasi beragama yang pertama memiliki komitmen kebangsaan, yaitu mencintai tanah air sebagai bagian dari iman. Yang kedua, toleransi,
berdasarkan pada toleransi ini berdasarkan pada prinsip al-musawah, persamaan manusia. Yang ketiga, anti kekerasan. Anti kekerasan adalah anti kekerasan. Islam adalah agama kasih sayang, jauh dari kekerasan. Yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Muslim moderat bersinergi dengan tradisi dan budaya lokal selagi tidak bertentangan dengan pokok ajaran Islam. Selanjutnya, ruang lingkup moderasi beragama. Adapun ruang lingkup moderasi beragama, yang pertama, moderasi dalam berakidah, berada di tengah antara yang patuh pada khurafat secara buta dan yang mengingkari hal fisik. Yang kedua, moderasi dalam beribadah. Ibadah bukan hanya ritual semata, bekerja, mencari ilmu, dan menjalankan amanah juga ibadah. Terus moderasi dalam berakhlak. Akhlak harus diterapkan dimanapun berada agar tidak menimbulkan perpecahan. Larangan mencaci sesembahan agama lain sebagai bentuk moderasi perilaku. Yang keempat, moderasi dalam syariat atau tasyri', yaitu keseimbangan dalam penentuan hukum halal haram berdasarkan masalihul maslahah dan efek mafsadahnya. Selanjutnya, kearifan lokal. Kearifan lokal adalah gagasan lokal yang bijaksana, penuh kebijaksanaan, tertanam dan diikuti oleh masyarakat, diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman hidup. Konsep dan nilai-nilai kearifan lokal, yang pertama, gotong royong dan musyawarah, sikap saling membantu, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah melalui diskusi bersama untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, toleransi dan religiusitas, menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup sehari-hari. Selanjutnya, kejujuran dan solidaritas sosial, itu bersikap benar dan dapat dipercaya, serta menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya, peduli lingkungan dan kerja keras, yaitu menjaga kelestarian alam, memanfaatkan sumber daya secara bijaksana, dan bersemangat dalam berusaha untuk mencapai tujuan. Seterusnya, implementasi integrasi PAI, moderasi agama, dan kearifan lokal. Adapun implementasi integrasi PAI, moderasi beragama, dan kearifan lokal itu dapat diintegrasikan dalam materi pembelajaran. Terus pendekatan kontekstual berbasis budaya lokal. Yang ketiga, budaya sekolah yang inklusif. Dan yang keempat, pengalaman nilai dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, Bu Syifa. Adapun tantangan dalam penerapan integrasi. Penerapan integrasi nilai PAI, moderasi beragama, dan kearifan lokal di lingkungan pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang perlu diantisipasi dan diatasi bersama. Di antara tantangan utamanya, yang pertama adalah pemahaman keagamaan yang bersifat eksklusif dan kurang terbuka terhadap perbedaan. Yang kedua, pengaruh globalisasi menyebabkan peserta didik kurang mengenal budaya lokal. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai moderasi ke dalam pembelajaran. Yang keempat, kurangnya media pembelajaran dan referensi terkait integrasi nilai. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan dalam penerapan eh, integrasi ini, yang pertama, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, seminar, dan penguatan wawasan moderasi. Yang kedua, sekolah menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, toleran, dan menghargai keberagaman. Yang ketiga, kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menanamkan nilai religius dan budaya lokal. Yang keempat, penyedia media pembelajaran yang mendukung penerapan moderasi beragama. Kesimpulan dan saran. Integrasi nilai PAI, moderasi beragama, dan kearifan lokal adalah fondasi pendidikan generasi yang religius, toleran, dan berkarakter. Yang pertama, nilai PAI. Nilai PAI itu ada akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, moderasi dan kearifan lokal fungsinya sebagai perekat. Yang ketiga, kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekian presentasi dari makalah saya. Saya kembalikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Bu Fitri Handayani yang telah mempresentasikan makalahnya dengan judul Integrasi Nilai-Nilai PAI, Moderasi Beragama, dan Kearifan Lokal. Sekiranya dua makalah ini cukup menarik untuk dipertanyakan dan dibahas untuk berdiskusi ilmiah tanpa menjatuh-jatuhkan atau menguji-nguji atau apa, kita hanya berdiskusi saja. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu ya. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan dan kritikan terhadap penulisan makalah ataupun isi dari pembahasan dalam makalah, dipersilahkan kepada Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu yang alun-alun acok membuka mic, dipersilahkan. Tidak ada. Berarti makalah ini telah sempurna ditulis oleh kedua pemakalah ya. Telah sempurna dari sisi penulisannya. Ada yang ingin mengkritik atau memberikan saran, masukan? Tidak ada. Baik, karena tidak ada ya, tidak ada, boleh kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab yang diuntukkan satu makalah, dua orang penanya, artinya dua pertanyaan untuk satu pemakalah, kayak gitu ya. Silakan angkat tangannya Bapak Ibu. Juga tidak ada, nanti ditutup aja lagi. Satu, dua. Yang sering bertanya juga lagi yang angkat tangan, yang jarang-jarang keluar lah tangannya ini, tolong di ke ataskan gitu ya. Karena makalahnya mungkin sudah dibaca, sudah dibawa dalam mimpi atau apa. Yuk, Bapak Ibu yang sama-sama kita untuk bertanya. Satu dulu, dua, yang jarang bertanya. Bapak Ibu, silakan angkat tangannya. Berarti merasa sudah sering bertanya, Nak. Satu, Pak Taufik Hidayat, disilahkan dulu Pak Taufik. Baik, izin bertanya. Eh, Makalah pertama tadi ya. Saya cuma mancing ya. Nanti yang lain pasti banyak tanggapan dan jawaban. Nanti kita pasti akan berbicara semua hari ini ya. Masya Pertanyaan Allah. saya adalah apa perbedaan yang mendasar antara evaluasi tradisional dan evaluasi berbasis OB tadi ya dalam pembelajaran SKI? Apa perbedaan yang mendasar antara evaluasi tradisional dan evaluasi berbasis OBE dalam pembelajaran SKI. Lalu jelaskan apa yang mendasar hubungan antara OB ini dengan pengembangan evaluasi pembelajaran PAI di era eh, kurikulum merdeka gitu ya. Karena kenapa di kurikulum merdeka? Karena saya di kurikulum itu juga pernah menjadi guru gitu. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih, Bu Penjarator. Berarti satu orang dua pertanyaan, tapi hanya untuk pemakalah pertama ya Pak ya. Ya, yang pertama, Bu. Ulangi lagi, yang pertama apa perbedaan mendasar antara evaluasi tradisional dan evaluasi yang berbasis OB. Yang kedua, hubungan mendasar OB tadi dengan kurikulum merdeka, gitu ya. Ya, evaluasi kurikulum merdeka. Jelas ya pemakalah pertanyaan dari Pak Taufik Hidayat. Lanjut, Bapak Ibu silakan bertanya karena kemungkinan kalah hadir. Nanti yang ditahu oleh Pak Zanur, Pak Alimun lagi yang bertanya. Pak Alimun mau bertanya atau istrinya yang bertanya Pak Alimun? Saya, Bu, kalau diizinkan. Bolehlah. Karena tidak ada yang mau angkat tangan Pak Alimun. Nah, Kemana itulah lah. orang ini? Lanjut Pak Alimun. Silahkan Pak Alimun. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin Pak dosen dan Bapak Ibu semuanya. Saya akan mencoba merespon dua makalah ini dengan pertanyaan. Yang pertama tentang makalah dari Pak Yoga tentang autentik dan OB.
yang ingin saya tanyakan dari makalah Pak Yoga ini, menurut Pak Yoga, bagaimana rancangan sistem asesmen autentik dan evaluasi OB ini untuk materi SKI? Contohnya tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sehingga asesmennya itu bisa mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu. Itu pertanyaan yang untuk Pak Yoga. Coba ulang Pak, putus-putus suara Pak. Oh, bagaimana rancangan sistem asesmen autentik dan evaluasi berbasis OB pada SKI, khususnya materi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, sehingga dia mampu mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu. Jelas Pak Yoga? Oke, Pak Yoga. Oke Pak Limon. Baik, selanjutnya saya akan respon tentang makalah Ibu Fitri. Saya sediakan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Bu Fitri, bagaimana rancangan model pembelajaran PAI yang mengintegrasikan moderasi beragama dan kearifan lokal untuk meningkatkan karakter toleran peserta didik? Cara mengintegrasikannya ya, Bu. Yang kedua, bagaimana desain evaluasinya? Gimana desain evaluasi pembelajaran yang tepat untuk mengukur keberhasilan integrasi nilai-nilai PAI, moderasi beragama, dan kearifan lokal pada peserta didik? Yang pertama, rancang modelnya. Yang kedua, desain evaluasinya. Barangkali itu 3 pertanyaan sebagai respon saya terhadap 2 makalah yang dipaparkan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga atas jawaban yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Limun. Tapi izin mengkonfirmasi ulang ya Pak Limun. Yang pertama tadi pertanyaan untuk makalah yang pertama. Menurut pemakalah bagaimana rancangan asesmen autentik dan evaluasi berbasis OB pada pembelajaran SKI khususnya Khulafaur Rasyidin sehingga mampu mengukur kognitifnya, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, untuk pertanyaan pemakalah kedua, yang pertamanya bagaimana rancangan model pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai PAI, moderasi beragama, dan kearifan lokal untuk meningkatkan toleransi peserta didik. Yang kedua, bagaimana desain evaluasinya. Seperti itu ya Pak Aliman? Betul sekali, moderator. Baik, terima kasih sudah ditangkap dengan jelas ya para pemakalah. Lanjut tadi yang raise hand Bu Rita Siska, jangan diturunkan lagi. Lanjut Bu Rita, lanjut untuk bertanya untuk yang satu lagi. Ya, terima kasih Ibu Moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Pertanyaan ini saya tujukan kepada pemakalah kedua, yaitu Ibu Fitri Handayani, yang membahas tentang integrasi pembelajaran moderasi beragama sama kearifan lokal. Mungkin pertanyaan kami berkaitan juga dengan yang diajukan oleh Pak Alimun Fajri. Ya, mengenai kami kan di SD gitu ya, jadi umum gitu kan. Jadi moderasi beragama itu memang tidak diapakan di sekolah umum yang dibumingkan di sekolah umum itu kan deep learning gitu. Jadi kami minta kepada pemakalah menjelaskan kepada kami terlebih dahulu apa itu moderasi beragama dan seperti apa penerapannya ketika pembelajaran SKI. Karena di SD untuk untuk mata pelajaran PAI di sana dimuat pada bab 5 itu atau bab 10 itu pada setiap kelas itu ada pelajaran SKI. Jadi kami juga ingin mengintegrasikan moderasi beragama ini ketika pembelajaran SKI gitu. Lalu yang kedua, mengenai kearifan lokal. Kearifan lokal maksudnya di sini ini di dalam pembelajaran SKI seperti apa penerapannya Bu Fitri? Kami ingin penjelasan Bu Fitri seperti apa gitu. Cukup demikian pertanyaannya Bu Deti, silahkan kembali kepada Ibu.
Jika tidak salah ya Bu, saya ulangi lagi. Ini jelaskan tadi minta dijelaskan apa itu moderasi beragama dan seperti apa penerapannya. Kayak khusus di sekolah umum tadi ya Bu ya. Selanjutnya kearifan lokal. Kearifan lokal dalam pembelajaran PAI itu kayak gimana juga kayak gitu tadi ya pertanyaannya Bu ya. Lebih kurang begitu ya. Ya, terkhususnya dalam pelajaran SKI, karena di Ya. setiap kelas di sekolah umum itu kan kita belajar SKI di bab 5 atau bab 10 begitu. Jadi kami juga ingin menerapkan itu gitu, supaya pembelajaran kami itu juga utuh sesuai dengan moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, walaupun kami di bawah Kemendikdasmen gitu. Oke, terima kasih. Atas respon pertanyaannya sudah cukup satu makalah, dua pertanyaan kepada Bapak Ibu pemakalah. Pada pemakalah yang mana yang lebih dahulu ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan? Pak Yoga, Pak Muhammad Taufik, Bu Fitri Handayani, silahkan. Pak Yoga sudah buka mic, mau menjawab 2 yang menit mana? Ibu. Apa, Bu, Ibu boleh beri Hah? Break? Bagaimana Bapak Ibu? Ada terdengar suara saya? Ini internetnya lelah, macet. Pak Muhammad Taufik, Ya, Ustazah. aman? Mana Baik. yang mau dijawab? Yang pertanyaan Ustaz Taufik tadi yang pertama apa tadi? Perbedaan mendasar antara evaluasi tradisional dan evaluasi berbasis OB. Hmm. Yang pertama perbedaan mendasarnya adalah yang tradisional itu dia itu berbasis soal gitu, berbasis soal, hafalan dan lain sebagainya. Kalau OB itu lebih ke apa? Autentik itu lebih kepada keterampilan. Itu sih yang perbedaannya. Atau ada lagi yang ingin menambahkan? Itu pertanyaan yang pertamanya, Ustadz Muhammad Taufik. Yang Ya, keduanya, hubungan mendasar OB dengan evaluasi kurikulum merdeka. Hubungan mendasar hubungan evaluasi berbasis OB dengan evaluasi kurikulum merdeka. ah, jadi hubungannya dengan apa namanya evaluasi evaluasi kurikulum merdeka. Nah, yang pertamanya itu dia hubungan yang paling nyata OB dan evaluasi otentik dalam kurikulum merdeka itu adalah ada pada P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu dia. Prinsip OB kan ini targetnya adalah membentuk karakter yang contoh gitu, yang berkebinekaan global, bernalar kritis dan lain sebagainya. Prinsip evaluasi otentik, asesmen otentiknya siswa tidak diuji dengan kertas pensil, melainkan melainkan dinilai dari bagaimana mereka bekerja sama, membuat proyek nyata, dan memecahkan suatu masalah. Maka di makalah tadi ada apa? meng- eh, Bukan menghafal ya, menganalisis, nah, gitu, menyelesaikan suatu masalah. Itu sih dari Ana. Ada Ustaz Yoga ingin menambahkan? Terima kasih pemakalah pertama. Ustadz Yoga, bagaimana makalahnya? Makalahnya, jawaban dari pertanyaan untuk makalahnya. Tidak ada Ustadz Yoga? Oh, ada. Ya, udah cukup. Ah, Gitu, Bu. cukup. Cukup Ya, saja. nanti ditambah. Pada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semuanya lah yang hadir hari ini, yang menampakkan wajahnya yang ganteng, Masya Allah, yang cantiknya luar biasa. Boleh Hadir. untuk menambahkan pertanyaan? Pak Jamal nih.
Masya Allah. Nah, yang ganteng hadir, tapi bertanya kayaknya pas menambahkan aja lah nanti. Kalau yang gantengnya menambahkan jawaban. Iya. Iya. Jawablah. Hah, tidak ada ya Bapak Ibu. Masya Allah. Kemana orang-orang ini? Mana Pak Muhammad Taufik tadi? Eh, Pak Taufik Hidayat. Pak Taufik Hidayat, bagaimana dikembalikan dulu karena pemakalah dan audien tidak ada yang ingin menambahkan jawabannya, gitu ya. Dikembalikan Pak Muhammad, Pak Taufik Hidayat, salah. Terima kasih banyak kepada pemakalah yang telah menjawab perbedaan sudah kita ini. Namun apa namanya output evaluasi dan peran siswa eh, termasuk termasuk kepada perbedaan evaluasi berbahasa OB dengan yang tradisional tadi outputnya output evaluasi dan peran siswa itu. Itu yang belum saya dengar dari Bapak Muhammad Taufik tadi. Silakan Bapak Ibu. Jadi Pak Taufik Hidayat mau bertanya lagi apa outputnya kayak gitu. Iya, Iya. evaluasi outputnya Bu. Nah, Heeh. evaluasinya dan peran siswa gitu. Eh, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan jawabannya? Alun makan siang orang boleh. Insya Allah. Dikembalikan dulu lah kepada apa pemakalah Pada menambahkan guru jawaban. ya. Iya, guru-guru keluarlah, keluarlah kemana mau keluar? Menambahkan jawaban maksudnya. Nah, Pak Muhammad Taufik enggak? Ya, Iya, boleh. iya, Jadi kan memang kalau OB itu memang outcome-nya kan, CP-nya, capaian pembelajarannya kan, yang pertama memang itu. Jadi sesuai lah dengan gimana kebutuhan kita apa gitu. Misalnya kayak kata Ustadz Alimun tadi, sekalian aja lah yang menjawab ya. Soal Ustadz Alimun yang kedua, atau yang pertama, pokoknya ada bagaimana supaya penilaiannya itu apa? Hmm, bisa akurat gitu. Kan seperti itu Ustaz, ya kan? beda Ustaz. Jadi, hah? Agak beda tadi tuh. Lanjut dulu Ah, Ustaz. ya. Ya kalau untuk ya memang kalau OB kan memang apanya basisnya itu memang CP, capaian pembelajarannya ataupun bahkan capaian kelulusan gitu kan. Ah, mau apa gitu. Misalnya kalau kita ambil dari kata Ustadz Alimun daripada Khulafaur Rasyidin gitu kan. Nah, misalnya CP-nya kita itu siswa murid itu menjadi pemimpin yang mampu meluaskan manfaat. Baik itu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali gitu. Contohnya, misalnya yang autentiknya itu seperti tugas berbasis kinerja. Contohnya apa? Misalnya lemah daya baca di sekolah tersebut. Nah, dibuatlah. Jadi kelompok-kelompok untuk membuat tugas. Apa tugasnya itu? Membuat ataupun mengorganisasikan yang namanya kelompok baca untuk di sekolah tersebut ataupun perlokat dan lain sebagainya. Terus tugas guru yaitu membuat rubrik. Nah, setelah rubriknya, nah, baru yang keempat apakah sudah kompeten atau tidak. Terus dikasih koreksi dan arahan pada murid-muridnya. Itu sih dari Ana. Tapi ini mungkin jawabannya banyak kurangnya. Mohon pada teman-teman. Uh, Capek pula Ustazah Deti itu manggil-manggil. Anda juga yang mau jawab. Itu sih dari Ana. Kembali kepada moderator atau Ustaz Yoga yang ingin menambah. Ada Pak Yoga. Mana Pak Yoga? Kok nggak nampak? Mana? Pak Yoga mau menambahkan Pak Yoga? Ih, belum. Nggak nampak. Tidak ada. Aduh. Nih Pak Rocky yang angkat tangan. Mau menambahkan jawaban pertanyaan berikutnya ya Pak Rocky?
menyambung ya. Menyambung. Ya. Boleh. Jadi tadi kan kita berbicara tentang OB. Kalau OB itu perbedaannya dengan konvensional, ya kalau OB itu orientasinya kepada pada hasil gitu kan. Sementara kalau yang tradisional itu targetnya adalah bagaimana proses dari peserta didik itu ya. Jadi mungkin kalau untuk perbedaannya gitu sekilasnya gitu. Itu untuk tambahan saja. Yang penyampaian dari Pak Taufik itu udah panjang lebar. Terima kasih kepada moderator. Baik, karena sudah panjang lebar tadi katanya jawabannya dikembalikan dulu kepada penanya bagaimana penanya sudah paham, mafhum atau tidak. Bu Deti, Ya. Apa Bu boleh Rita? tambahkan sedikit. Sedikit. Ya, Boleh. Kita bolehkan saja karena minimnya yang bersuara, makanya boleh bersuara. Boleh Bu Rita, silakan. Ya, mengenai OB gitu kan. Ini kan berbicara tentang hasil akhir, output based education kan gitu. Untuk kurikulum Merdeka itu tertuang dalam CP kalau tidak salah tuh. CP itu kan disusun untuk akhir fase. Misalnya kelas 1 dan 2 itu kan fase A. Jadi CP-nya itu memang pembelajaran kelas 1 dan 2 itu hasil CP-nya itu sama di akhir fase itu. Sedangkan OB-nya itu nanti tertuangnya di CP, misalnya dalam pembelajaran SKI. Dalam pembelajaran SKI kalau untuk 2 kelas, berarti kelas 1 dan kelas 2, maka ada 4 bab yang akan dipelajari di sana. Yaitu di semester 1 ada 1 bab, dan semester 2 ada 1 bab. Di kelas 2 juga ada 2 bab, jadi maka 4 bab. Materi itu selalu esensial, artinya berkesinambungan, dan hasil akhirnya itu nanti tertuang di CP. CP-nya itulah OB-nya itu nanti. Output based education kita pada SKI untuk fase A, yaitu di kelas 1 dan 2. Kalau untuk masalah CP, TP, ATP itu sudah diatur. CP ya, CP itu dikeluarkan oleh Kemendikdasmen kalau tidak salah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, oleh kementerian yang dipimpin oleh Pak Abdul Mukti itu. OB-nya itu di situ, CP-nya itu outputnya itu hasil yang diinginkannya itu sudah diatur dalam CP itu. Itu mungkin jawaban sementara kami keterkaitan antara OB dengan kurikulum Merdeka yang ditanyakan oleh Pak Taufik tadi. Itu jawaban sementara Bu Deti, kembali kepada Bu Deti. Terima kasih Bu Rita. Mana Pak Taufik Hidayat, bagaimana dikembalikan lagi? Karena ya lanjut Pak Taufik. Terima kasih banyak. Saya udah mulai paham ya, karena sudah banyak teman-teman kita yang bantu. Barangkali kalau ada yang tambahan, silakan juga ya. Para guru-guru kita, khususnya. Terima kasih Bu Moderator. Baik. Selanjutnya, pemakalah yang mana yang mau menjawab pertanyaan yang masih ada? Bu Fitri. Izin moderator. Ya, mau yang mana Bu Fitri? Yang pertama, Pak Pak Alimun. Alimun. Baik, 2 pertanyaan itu ya Bu Fit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya sih kalau masalah SK ini masih awam sebenarnya. Saya nggak tahu materi-materi SK itu meskipun saya istilahnya ngajar di SMA karena memang fokus saya itu di Al-Quran Hadis. Tapi di sini saya mencoba menjawab ya. Tadi kan memang materi saya itu tentang integrasi nilai PAI, moderasi beragama dan kearifan lokal. Pertanyaannya sangat bagus, Pak Alimun. Memang itu menjadi sebuah pertanyaan buat kita bagaimana sih cara kita tahu model pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam kegiatan PBM itu dalam mengintegrasikan nilai PAI, moderasi beragama dan kearifan lokal. Di sini saya sebenarnya menjawabnya mesti belajar ya. Jadi kalau seandainya ada kekurangan dan kesalahan, nanti mohon dievaluasi dan disempurnakan. Eh, Berdasarkan kemarin apa namanya materi-materi yang sudah kita pelajari, di sini mungkin saya ambil satu desain atau model pembelajaran, yaitu dengan model pembelajaran PJBL.
project based learning. Berarti dia menuntut sebuah proyek gitu. Dengan langkah-langkah pembelajarannya yang pertama yaitu dengan apa namanya? Kita kan itu pertama apa dengan menelaah contohnya materinya tentang masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara yaitu dengan menelaah bagaimana sih strategi dakwah para wali songo itu dulu untuk memberikan ajaran Islam memasukkan ajaran Islam itu ke Indonesia. Jadi apa namanya? Siswa itu disuruh menelaah gitu, bagaimana strategi dakwah gitu kan, menganalisanya strategi dakwahnya bagaimana dan apa-apa saja yang ditinggalkan apa namanya kearifan lokal yang ditinggalkan ketika eh, apa namanya itu kearifan lokal yang ditinggalkan dari masuknya Islam ke Indonesia itu. Kan seperti kemarin itu kalau nggak salah saya dengar Pak Pak Doktor dosen kita itu eh, strategi dakwah masuknya Islam ke Indonesia itu para wali itu masuk dari kearifan apanya Mbak? Kearifan lokalnya lah saya bilang ya. Di mana kemarin di Jawa itu suka nyabung ayam kata beliau. Jadi untuk supaya mereka itu para wali ini bisa menyatu atau dengan mudah menyampaikan ajaran Islam itu maka mereka itu bergabung dengan mereka. Jadi di sela-sela ikut nyabung ayam itu gitu kan disitulah mereka menyampaikan dakwah-dakwah mereka agar dakwah itu tersampaikan gitu. Jadi mereka masuknya dari budaya lokalnya gitu untuk memasukkan Islam itu ke Indonesia. Itu salah satunya ya, karena memang apa namanya itu kearifan lokal ini kan ada yang ada terwujud, ada yang berwujud, ada yang enggak gitu. Salah satunya disuruh ditelaah gitu, bagaimana strategi dakwahnya. Sesudah itu apalagi? Terus identifikasi nilai moderasi beragama. Kemudian mereka disuruh apa saja moderasi beragama yang ada nilai-nilai moderasi beragama. Ada nggak nilai-nilai moderasi beragama yang diterapkan dalam masuknya Islam itu ke Indonesia yang diterapkan oleh para yang melalui strategi dakwah para wali. Di mana kita tahu para wali itu kan mereka tidak melalui kekerasan, tapi dengan apa namanya itu ya dengan pendekatan emosional gitu kan. Jadi ini juga masuk ke dalam moderasi beragama karena moderasi beragama itu kan anti kekerasan gitu. Eh, terus setelah itu, setelah mereka mengidentifikasi apakah ada nilai-nilai moderasi beragama, kan mereka mulai paham itu ada masuklah apa nah integrasi moderasi beragama dalam pembelajaran. Karena tadi itu model pembelajarannya PJBL, maka mereka akan dituntut untuk membuat sebuah proyek gitu kan, proyek. Boleh kita nanti eh, tergantung kitanya mau kita buatkan proyeknya berbentuk infografis gitu kan atau podcast atau video pendek dokumenter dokumenter tentang nilai-nilai moderasi beragama atau kearifan lokal dari masuknya Islam ke Indonesia seperti itu. Terus kalau untuk desain evaluasinya, desain evaluasinya kalau kita kan evaluasi ini ada kita menilai dari segi kognitifnya. Nanti kita bisa memberikan pertanyaan berbentuk soal HOTS, baik mungkin bisa jadi melalui lisan atau tulisan dengan soal-soal HOTS yang menganalisa gitu kan. Terus dari situ kita mengetahui tentang apa namanya eh, anak dari analisa mereka gitu kan. Itu dari kognitifnya. Kalau dari segi afektifnya mungkin kita bisa kita lihat dari cara mereka atau kita bisa memberikan pertanyaan bagaimana cara pandang mereka terhadap budaya lain atau agama yang lain. Itu kan kita bisa mengetahui bagaimana sikap mereka, moderasi beragama mereka atau melalui refleksi lembar refleksi diri dengan menuliskan komitmen kebangsaan dan toleransi yang mereka pelajari dari kegigihan ulama terdahulu dalam menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Kalau untuk evaluasi keterampilannya bisa kita lihat dari hasil proyeknya, dokumen apa namanya videonya gitu kan atau apa namanya itu presentasinya. Itu yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan Bapak Alimun Fajri, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih pemakalah. Sebelum dilemparkan kepada penanya, ada yang ingin menambahkan jawaban? Bapak Ibu semuanya? Tidak ada. Oh ya, tidak ada ya. Berarti kita lanjut kepada penanya. Pak Limun, bagaimana Pak Limun? Terima kasih Bu Moderator dan pemakalah yang telah berikan jawaban atas pertanyaan yang saya berikan. Ya, jawabannya cukup inspiratif dan kita akan mencoba melakukannya di lapangan nanti. Cuman yang jadi sampel di sini tadi Kurdisnya ya Bu ya. Bu ahli Kurdis ya. Jadi Bukan, kurang bukan apa namanya itu? Bukan Kurdis sih. bukan. Maksudnya saya lebih apa namanya? Lebih pernah belajarnya Al-Quran hadis. Kalau sekarang ini memang dari apa namanya itu ya? Kurang suka apa nama ngafal-ngafal. Kalau makanya apa ngafal tuh nama-nama itu Aman. saya dari PKI itu yang paling rendah minatnya untuk SKI gitu. Karena disuruh ngafal tahun gitu kan seringnya gitu. Tapi sebenarnya banyak kisah-kisah yang bisa diambil dari situ kalau sekarang kita apa ya kita ketahui makanya pendekat apa model pembelajaran sekarang kan di SKI lebih ke kontekstual gitu kan dikaitkan dengan eh, apa yang sekarang gitu jadi sebenarnya kalau seandainya dulu pembelajarannya seperti itu nggak tergantung terus kepada hafalan cerita gitu yang membuat kita kadang ngantuk. Jadi lebih apa terinspirasi sebenarnya belajar SKI ini karena dulu itu kan pembelajarannya masih klasik ya gitu masih berpatokan kepada hafalan gitu jadi sebenarnya kalau materi-materi SKI ini di MI, MTS, MA apalagi saya kurang tahu bagaimana materi-materinya gitu tapi gimana dengan jawaban saya Pak Aliman kalau Oke. itu salah Ya, itulah Bu. Kenapa saya menanyakan tadi. Memang seperti yang Ibu katakan ya. Pembelajaran SK itu kurang mendapatkan tempat di siswa ya, di hati siswa. Makanya kita ingin tahu bagaimana ini modelnya sehingga dia bisa menarik. Ya, tapi kalau karena kita sama-sama keterbatasan ilmu dan teman-teman pun nggak ada yang mau menambahkan, ya kita cukupkan aja lah dulu, Bu. Nah, terima kasih sudah membantu gitu. Setidaknya saya dapat ilmu juga. Oke, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Limun. Kayaknya sekarang penanya ini paham-paham sajalah dengan jawaban dari makalah ya, pemakalah. Baik, dilanjut kepada pertanyaan Pak Limun untuk atau siapa yang menjawab terlebih dahulu? Bu Pit masih mau menjawab pertanyaan dari Bu Rita. boleh aduh panas ya hari ini ya Panas karena pemakalah. Tadi pertanyaan Bu Rita tentang apa? Pertama pengertian moderasi beragama, ya kan? Terus kearifan bagaimana mengintegrasikan moderasi beragama dan kearifan lokal ini dalam pembelajaran SKI gitu ya, Bu Rita ya, untuk anak SD. Begitulah Bu Pit, soalnya kan kami tidak tahu tuh moderasi beragama itu apa, karena kan kami tidak di bawah naungan apa Kementerian Agama kan. Iya, Jadi iya, iya. itu memang deep learning gitu kan. Kalau di Kementerian Agama kan ada kurikulum cinta, ada moderasi beragama gitu kan. Kami kan juga satu apa di Kemenak, satu apalagi di bawah Kemendikdasmen yang kami ajarkan kan pelajaran agama di bawah di bawah naungan Kemenak gitu kan. Pelajarannya itu memang disahkan oleh Kemendikdasmen kalau tidak salah, tapi materinya itu kan berkolaborasi dengan Kementerian Agama gitu.
Jadi saya juga tertarik sebenarnya gitu kan. Pasti lebih mendalam dari Kementerian Agama untuk pelajaran agama gitu. Makanya saya ingin tahu moderasi beragama itu apa intinya gitu dan seperti apa cara mengajarkannya atau menerapkannya ketika pelajaran SKI itu ke anak gitu. Itu pertanyaannya yang Bu Pit. Oke. Yang saya tahu ya moderasi beragama ini eh memang kalau di Kementerian Agama kan ini selalu bukan bahasa bahasa yang sering kita dengar tentang moderasi beragama. Ini saya pahami tentang moderasi beragama itu adalah sikap kita dalam apa namanya? Sikap kita dalam beragama, jangan berat ke kanan, jangan berat ke kiri, jangan radikal, jangan liberal, jangan terlalu keras, jangan bebas gitu sesuai dengan jalannya atau eh, apa tawassut ya mengambil jalan tengah. Kadang kan orang ini radikal itu seperti gini, Bu Rita. Kalau nggak sesuai dengan pahamnya itu salah, itu salah semua gitu. Contoh, kalau seandainya orang yang nggak baca doa kunut gitu kan, itu salah gitu di apa gitu kan, berdebat dengan hal-hal yang furuk gitu kan. Jadi itu radikal namanya terlalu keras gitu kan, sehingga di pandangan dia itu dialah yang paling benarnya, paham dialah yang paling benar, paham orang salah semua. Itu tidak boleh. Itulah moderasi beragama. Kalau liberal ini, liberal itu bebas. Semua terserah dia. Maksudnya bebas itu bebas dalam hal beragama juga bebas gitu kan. Contohnya gini ya. Kalau dalam hal fikihnya ya syariahnya. Contoh dia mau apa namanya itu ya? Apa namanya itu? Hmm, paham apa namanya itu mazhab bebas mazhab gitu kan. Contohnya dia cuma mau ngambil-ngambil yang mudah. Contoh kalau dari dia sebenarnya paham Imam Syafi'i. Ketika dia paham Imam Syafi'i kan kalau yang salah satu yang membatalkan wudhu kan bersentuh kulit laki-laki dan perempuan gitu kan. Kalau yang lain kan kalau seandainya nggak datang syahwatnya itu nggak batal. Kalau Imam Syafi'i nggak naik syahwatnya atau nggak naik atau enggaknya itu tetap batal. Yang penting bersentuhan gitu kan. Dia ngambilnya yang dia yang paling mudah liberal bebas gitu kan. Jadi kalau moderasi beragama ini jangan radikal, jangan bebas. Jadi tawasud dia jalan tengah gitu. Atau dalam ayatnya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Kalau kita pun berinfak kalau di dalam agama itu lam yusrifu jangan berlebihan wa lam yaqturu. Jangan terlalu kikir gitu. Jadi seperti itu. Bisa dipahami sampai situ moderasi beragama Bu Rita? Sekiranya mungkin Eh, dikaitkan dengan penerapannya untuk peserta didik kali Bu Pit. oh, untuk peserta didik, untuk Ya, peserta didik kayaknya ya. Bu Rita nanti ngambang dia. Untuk peserta didik, untuk peserta didik ya. Bu Pit, Untuk sebentar peserta Bu. didik ini, kalau menurut saya moderasi beragama ini kan dia memang apa namanya? Salah satu penerapan moderasi beragama bukan dalam hal agama aja, masuk juga anti bully gitu. Itu juga masuk dalam moderasi beragama gitu kan. Jangan kita fokus ke agamanya, tapi kan di sekolah, contoh di sekolah Burita, di situ kan nggak ada yang berbeda agama gitu kan. Dia sama semua, Muslim semua. Bagaimana kita kasihnya yaitu dengan toleransinya terhadap kawannya gitu kayak dalam apa namanya berpendapat gitu dia merasa paling pintar dia menolak pendapat kawannya itu juga masuk dalam nilai-nilai moderasi eh, apa yang ya seperti itulah moderasi beragama itu ya jadi kalau untuk kita terapkan kalau khusus untuk yang muslim aja sekolahnya, yaitu kita lihat dari sikap toleransinya, menghargai, menghormati sesama temannya, gitu, komitmen kebangsaannya, gitu. Itu sih yang dapat saya katakan tentang moderasi beragama. Kalau di SD kan cara apanya jangan kalau seandainya dia suka membuli temannya, berarti dia tidak memiliki nilai-nilai moderasi beragama itu, gitu. Karena dia tidak menghargai, menghormati perbedaan di antara mereka, gitu. Bu Pit, Oke. eh, jadi isi dari moderasi beragama ini toleransi Bu Pit.
Iya, ada kan Yes. nilai-nilai moderasi beragama tadi di slide saya. Salah satunya itu toleransi. Ada apa lagi itu komitmen kebangsaan. Tentang apa namanya keterbukaannya terhadap budaya lokal. Ada 4 tadi, Bu Rita, di slide saya. Saya pun udah lupa. Tunggu ya, Bu Rita. Ya, salah satu nilai-nilai moderasi beragama itu adalah toleransi. Tunggu ya, Bu Rita. Iya, toleransi Bu Pit, arti kekerasan Iya, juga di dalam ada. makalahnya ada. Iya, komitmen kebangsaan, ya kan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Itu nilai-nilai eh, moderasi beragama. Jadi dari berdasarkan nilai inilah kita lihat apakah siswa itu memiliki moderasi beragama. Kalau komitmen kebangsaan itu mencintai tanah air sebagai bagian dari iman, hubul waton, itu kan juga mencintai bangsa itu bagian dari hubul waton gitu kan, mencintai bagian daripada iman gitu juga gitu. Nah, itulah nilai-nilai moderasi beragama, Bu Rita. Salah satunya tadi toleransi, anti kekerasan. Makanya saya tadi bilang kalau anak yang suka membuli berarti otomatis dia itu nggak memiliki nilai sikap moderasi beragama gitu. Berarti nilai yang 4 ini yang kita selipkan dalam pembelajaran kita ketika belajar SKI, khususnya dalam Iya, pembahasan kita hari ini kan Bu Pit. iya. Moderasi beragama ini seperti yang saya tangkap dari Bu Pit tadi, berarti itu juga bisa lintas agama seperti yang Bu Pit Iya, sampaikan tadi. bisa lintas agama juga bisa, sesama kita beragama juga kan walaupun kita sama-sama Islam, kita berbeda kan cara pandangnya, cara ngambil sikapnya juga gitu kan. Itu juga sama gitu. Makanya Oke, jangan berarti, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah gitu kan. Itu berarti salah 4 satunya. poin yang Ibu Pit sampaikan tadi ya, yang diterapkan nanti kan Ya, ketika ya pelajaran tadi kan. untuk Terima anak-anak kasih. itu kan. Kadang kan anak-anak di SD juga kan suka kayak ada kawannya nanti yang pendiam, suka membuli, yang PC, yang hitam gitu kan. Jadi itulah nilai-nilai itulah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak gitu. Nilai moderasi beragama ini. Oke, baik Bu Pit, saya sudah bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah Bu Pit jelaskan. Kembali kepada moderator dulu karena ada beberapa yang mau menambahi kayaknya Bu Moderator. Terima kasih banyak untuk Bu Pit. Ya, sama-sama Bu Jadi, Rita Siska. jadi hangat ya, hangat mau mengangkat tangan, angek tangannya nyong ngangkat tangan karena mendengar moderasi beragama tadi, nyo yang lurui kanan kiri gitu nak. Saya yang dia. Karena dulu Pak Rocky ya Bu Fitri Wulandari, kita silahkan Pak Rocky untuk berpendapat dulu. Baik. Tadi berbicara moderasi agama di bidang pendidikan kan. Jadi kalau kita lihat asal kata moderasi itu kan moderat ya. Moderat itu kan bisa dikatakan di tengah, berada di tengah, tidak berat sebelah, tidak ke kiri atau tidak ke kanan kan gitu. Kalau dalam pendidikan tentu nilai-nilai yang akan disampaikan dalam pendidikan yang pertama salah satunya adalah jiwa gotong royong misalkan atau toleransi dalam bineka tunggal ika gitu kan. Walaupun berbeda-beda tapi tetap sama gitu. Atau bisa juga dalam hal contohnya masalah ras gitu kan. Dan itu sepertinya di sebuah negara kita, apalagi di zaman Jokowi itu sudah ada penerapannya, sudah ada di aplikasinya di lapangan. Contoh kayak Menteri apa nama itu yang PJ ya, kulit hitam itu masuk dia kan. Walaupun dia beragama Nasrani misalnya. Atau Nadim. Nadim itu kalau kita scrolling ya atau lihat di apa di media di medsos itu istri beliau maaf itu non Islam gitu kan. Itu Katolik dan beliau Nadim orang Islam gitu. Jadi kayaknya kayak gitu kalau aplikasinya gitu kan. Cuman kalau kita masukkan ke pendidikan tentu kita harus bisa sesuai juga dengan nilai-nilai Islam gitu. Itu tambahnya. Terima kasih Pak Rocky. Lanjut Bu Fitri Wulandari, silakan. Baik, terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Di sini Ana mau menambahkan
Kalau tadi sudah banyak dibantu oleh pemakalah juga sama Pak Rofi juga terkait definisi dari moderasi beragama. Saya sepakat. Nah, di sini Ana lebih kepada concern-nya itu tadi pertanyaannya Bu Rita kan bagaimana cara mengaitkan moderasi beragama ini dalam pembelajaran SKI khususnya untuk anak SD. Itu tadi yang Ana tangkap. Nah, tadi juga sudah disampaikan. Nah, di sini Ana menambahkan kita bisa cara kita sebagai guru untuk mengaitkannya itu kita kan membahas tentang sejarah-sejarah. Mungkin di sini kita ambil contoh anak-anak SD itu ketika kita memberikan materi, contoh lah seperti kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta. Nah, kan Bapak Ibu tahu tuh semuanya kisahnya dan anggaplah ini materi salah satu materi SKI untuk di SD. Maka di sana kita ceritakan kisahnya, lalu cara kita mengaitkan untuk moderasi beragamanya itu adalah kita ketahui bahwasanya Rasul dan pengemis Yahudi buta itu berbeda keyakinan, berbeda agama. Perlakuan pengemis itu pada Rasul pun juga tidak baik, difitnah, diludahi, segala macam gitu kan, dari kisah yang kita ketahui. Kemudian, namun ketika si pengemis ini sakit, malah Rasul yang datang ke rumahnya untuk menjenguk dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan. Di sini kita berikan refleksi kepada anak-anak bahwasanya nilai moderasi beragamanya itu adalah kita tidak boleh membeda-bedakan keyakinan. Kita harus tetap berbuat baik walaupun kita beda keyakinan sama teman kita, atau mungkin kalau di kelas atau di sekolah ada yang ada yang Kristen, mungkin ada yang berbeda keyakinan. Nah, di sanalah kita bisa tarik kesimpulannya. Banyak contoh lain dengan materi-materi yang lain, seperti juga salah satunya kisah yang kita ketahui Fatu Makkah, bagaimana ketika Rasulullah dan para sahabat menguasai Mekah kembali, namun Rasul tidak balas dendam gitu kan kepada orang-orang Quraisy itu. Nah, artinya Islam itu bukan merupakan sebuah kekerasan, tidak ada balas dendam. Nah, itu akan kita tarik kesimpulannya. Kita tarik ini loh moderasi beragama kita sebagai umat Islam. Walaupun kita nanti sesama Islam ataupun berbeda keyakinan, tidak ada kekerasan. Tadi juga dibahas oleh pemakalah tentang bullying. Terus juga tidak ada balas dendam, menyimpan dendam. Barangkali seperti itu cara kita sebagai guru mengaitkan moderasi beragama dengan pembelajaran SKI untuk anak SD. Semoga bisa menambah referensi, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada penambah jawaban Fitri Wulandari. Kita lemparkan dulu kepada penanya. Bagaimana Bu Rita atas jawaban dari pertanyaan pertama ya? Ya, berarti moderasi beragama ini pada intinya menerima keberadaan manusia terlepas dari apapun agamanya, begitu ya Bu Pemakalah. Karena agama itu kan kita juga banyak tak terima, tapi kita tetap dengan keyakinan kita. Kalau sekiranya ada hal-hal yang tidak sesuai, mari kita dialogkan. Kan begitu tuh, berarti itu Bu Pit. Bu Pemakalah. Itu yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu tadi itu, Bu. Kalau seandainya tidak benar, tolong diluruskan itu, Bu Pit. Soalnya kita kan mau praktek nanti ini kan, di kelas nanti ini kan. Iya ya, Bu Pit ya. Oke, terima kasih Bu Fit. Terima kasih juga kepada penanggap. Kembali kepada Ibu moderator. Berarti ada 2 pertanyaan lagi. Bu Fitri Handayani masih mau menjawab pertanyaan Bu Rita yang terakhir. Kearifan lokal. Itu yang dua pertanyaan tinggal saya yang belum jawab atau masih ada kelompok lain? Ada kelompok lain. Tapi Kelompok lain mau dulu. berlanjut Saya atau serahkan dia. yang lain dulu ya. Pak Yoga, bagaimana Pak Yoga mau menjawab pertanyaan dari Pak Alimun? Oi, Pak Yoga. Ya, Mbak Eti mungkin menambahkan pertanyaan dari Pak Taufik tadi ya. Jawaban, jangan pertanyaan. Jawaban. Ya. Dari Pak Taufik tadi ya. Pak Taufik, Pak Yoga, kenapa Pak Taufik? Enggak Pak Alimun lah. Oh ya, lanjut aja dulu, Bu Deti. Kenapa gitu? Ini pertanyaan terakhir ini kelompok Pak Yoga.
Ya, Pak Taufik atau Hidayat tadi akhir itu. udah paham, udah menerima beliau Pak Yoga. Ini pertanyaan Pak Limun yang terakhir. Bagaimana rancangan asesmen autentik dan evaluasi berbasis OB pada SKI khususnya tentang khulafaur rasyidin sehingga mampu mengukur kognitif, afektif, dan psikomotoriknya? Bagaimana rancangannya gitu Pak Yoga dan Pak Muhammad Taufik? Itu pertanyaan dari Pak Alimun. Kepada Bapak Ibu lain juga boleh membantu menjawab. Ada Bapak Ibu? Boleh Bu Deti, rancangan ya Bu. Mana nih? Oh, Bu Rita ya. Ya, silakan Bu Rita. Boleh diulang pertanyaannya, Bu Deti? Boleh, udah diulang dari tadi ini. Bagaimana rancangan asesmen autentik dan evaluasi berbasis OB pada SKI khusus tentang materi Khulafaur Rasyidin sehingga mampu mengukur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Panjang ya? Iya, panjang. Pak Alimun juga panjang ngasihnya ke saya tadi. Tentang Khulafaur Rasyidin boleh dijawab dikit Bu Deti. Ya, lanjut. Tentang asesmen ya. Ya. Bagaimana supaya terintegrasi OB ini dalam asesmen kan begitu tuh. Kalau untuk satu bab ini kayaknya pelajarannya di kelas 5 dan 6 nih di fase C kan gitu. Kalau untuk asesmennya memang misalnya CP akhir dari fase C ini adalah siswa dapat mengetahui misalnya kisah tentang Khulafaur Rasyidin fase untuk kelas 5 biasanya itu uh, dua khalifah kalau tidak salah tuh. Nanti di semester 2 khalifah lagi. Nanti lanjut dengan jasa-jasanya kan begitu. Lanjut dengan seperti apa perkembangan yang telah dilakukan atau seperti apa pencapaian telah dilakukan oleh 4 khalifah ini tuh bagian akhir. Jadi OB atau asesmennya itu nanti dalam asesmennya itu harus terintegrasi, harus ada dalam misalnya dalam ujian kita itu mencakup TP yang sudah dirumuskan tadi untuk soal LOT, HOTS, dan MOTS kalau untuk kognitif. Sedangkan untuk afektif atau autentik, afektif sama psikomotor seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya kalau tidak salah, itu sikapnya itu kita berikan skala. Misalnya teladan dari keempat khalifah ini gitu. Dari Abu Bakar misalnya apa keteladanan dari tokoh Umar ini itu harus dimasukkan dalam asesmen oleh guru dengan memperhatikan atau dengan memberikan berupa observasi atau berupa jurnal yang harus diisi oleh peserta didik dan itu harus mencakup dalam asesmennya supaya hasil akhir di fase C itu tercapai CP yang sudah dirumuskan itu. Begitu juga dengan psikomotornya, prakteknya. Anak ini berperilaku lemah lembut enggak? Misalnya untuk perilaku contoh Abu Bakar, berperilaku tegas enggak untuk hal-hal yang memang benar-benar tidak benar gitu. Itu harus disesuaikan dengan TP akhir, TP yang sudah dirumuskan pada awal fase itu untuk fase C kelas 5 dan kelas 6 misalnya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini Bu Deti. Kembali dulu kepada Bu Deti sebagai moderator. Baik, terima kasih atas bantuan jawaban dari pertanyaan Pak Alimun. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang masih menambahkan jawaban seperti itu? Bu Fitri Wulandari jadi Bu Fit? Hilang ya. Kayaknya udah lengkap sama Bu Rita, udah lengkap kayaknya. Oh, Masya Dengar Allah. tadi itu udah lengkap sama Bu Iya, Rita. Pak Jamal mau menambahkan Pak Jamal? Enggak, udah lengkap. Baik, kita lemparkan dulu kita kembalikan dulu kepada penanya bagaimana responnya terhadap jawaban yang diberikan oleh Bu Rita tadi. Baik, Bapak Ibu pemakalah dan teman-teman semua, setelah
entah saya yang susah memahaminya, nggak jelas juga ya. Dari jawaban-jawaban yang diberikan tuh kayaknya belum terarah sesuai keinginan yang saya tanyakan gitu. Yang saya tanyakan tuh bagaimana rancangan tadi ya. Nah, ini bagaimana OB itu kan, sehingga dia bisa mengakomodir eh, tiga penilaian itu, pengetahuannya, ada sikapnya, ada keterampilannya. Ya, tapi ya karena kita inilah ya, kita sama-sama kurang memahami, ya kita tunggu aja lah nanti ya tambahan dari teman-teman, juga dari Bapak dosen mungkin barangkali ya lebih jelasnya nanti. Oke, terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas responnya walaupun tidak tidak apa ya Pak, tidak dibilang tidak puas tidak juga ya. Belum sampai gitu, belum sampai ke tujuan dari jawabannya kayak gitu ya Pak. Nanti kita tunggulah karena memang keterbatasan mungkin Bapak saya pribadi lah contohnya memang keterbatasan dalam membantu menjawab. Selanjutnya yang terakhir pertanyaan dari Bu Rita, Bu Pit, dilanjutkan Bu Pit. Waktunya ada 55. Baik, moderator tentang kearifan lokal ya. Tadi moderasi beragama, kearifan lokal. Kearifan lokal itu kan yang itu adalah nilai luhur, pengetahuan terusnya yang diwariskan secara turun temurun gitu ya, kearifan lokal. Di sini supaya saya lebih bisa memahami kearifan lokal ini, kita berangkat dari nilai-nilai kearifan lokal yang sudah saya sampaikan tadi di dalam presentasi. Nilai-nilai kearifan lokal itu salah satunya itu gotong royong, musyawarah, toleransi, jujuran dan solidaritas sosial, peduli lingkungan dan kerja keras. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kita itu menerapkannya ya dalam pembelajaran di SD gitu. Iya kan, Bu Rita ya? Ya, terkhusus untuk pelajaran SKI, Bu Lopit. Kita Oke, apa aja, Bu Fit? saya gini ya. Apa contohnya kalau Maulidna apa memperingati apa kelahiran Nabi ada itu di SKI itu ada tentang kelahiran Nabi itu ada itu Bu Rita di MI Ada. Kita ya masa kanak-kanak Nabi itu mulai dari kelahiran sampai dengan masa kanak-kanak itu ada tuh pelajarannya di kelas 2 kalau tidak salah tuh Bu Fit. iya. Oke, kearifan lokal ya. Gimana kita memasukkan kearifan lokal itu dalam pembelajaran SKI. Kalau yang saya tangkap di sini kan tadi dari nilai-nilai kearifan lokal, musyawarah, toleransi, eh, gotong royong gitu ya. Contohnya dari kitab apa pembelajaran tadi kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Apalah dibuat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm, gimana ya? Saya bingung ini untuk menyampaikannya. Ya, Berarti kearifan lokal itu seperti gotong royong. Apalagi ya tadi nilai-nilai kearifan lokal itu musyawarah, gotong royong, masuk juga toleransi, apalagi tadi ya solidaritas, kepedulian terhadap lingkungan gitu. Jadi contohnya kalau yang saya pikirkan ini yang masuk dalam pikiran saya, contohnya ketika kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Jadi kita bisa apa namanya itu ya, membuat sebuah kegiatan gitu kan yang bersifat gotong royong atau sebuah kegiatan yang
apalah biasa itu kan kalau di sekolah itu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita buat pertandingan-pertandingan gitu kan. Itu kan apa namanya, menumbuhkan sikap gotong royong gitu. Maksudnya kita buat per kelas itu lomba kebersihan, contoh kecilnya ya. Itu kan akan menimbulkan budaya gotong royong gitu. Nanti untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW atau buat suatu puisi gitu kan, seperti itu yang saya tangkap ya dari budaya Natal ini. Saya kembalikan kepada moderator. Atau gimana Ibu Rita? Masih ambigu juga. Saya itu ikut Bu Fitri aja dulu. Oke, oke. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemakalah. Ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Bu Rita? Tidak ada ya? Diam-diam tanda tidak ada. Baik, kembali kepada penanya. Bu Rita, bagaimana Bu Rita? Ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bu Pi tadi, dapat saya tarik kesimpulan bahwa nilai kearifan lokal, contohnya gotong royong itu diajarkan atau diterapkan dalam pembelajaran misalnya. Kan begitu tadi ya Bu Pit? Kan ada beberapa tadi tuh kearifan lokal yang ada musyawarah, ketika berdiskusi terapkan kearifan lokal musyawarah seperti apa yang seharusnya. Kan begitu tuh maksudnya itu ya Bu Pit ya? Oke, terima kasih. Balik kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Rita atas pemahamannya dari jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya kepada pemakalah. Terima kasih atas presentasinya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf sebagai moderator apabila menyinggung perasaan atau hati Bapak Ibu semuanya. Dan selanjutnya sekarang kita silahkan kepada Pak Muhammad Zalnur untuk merespon makalah ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini beberapa indikatornya sudah diolah. Perhatikan. Ini ke asesmen ya. Ada yang lebih secara skill sebagai guru, yang salah satu kompetensinya pedagogi, mampu menguasai metode ilmu mengajar, maka ini kita coba ke hal-hal yang paling teknis. Asesmen autentik. Authentic assessment. Apa itu asesmen? Asesmen itu proses sistematik untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan tentang pembelajaran peserta didik guna menentukan pencapaian belajar. Nah, jadi ada capaian CP yang merupakan kurikulum yang harus dicapai. Itu CP, capaian pembelajaran. Lalu memberikan umpan balik dan mengambil keputusan. Di zaman dahulu, itu tidak asesmen namanya, evaluasi belajar. Penilaian belajar, pengukuran pembelajaran. Maka asesmen itu collecting data. Data itu dikumpulkan. Tentang apa? Tentang pembelajaran peserta didik. Ya, bukan hanya peserta didik, tapi semua lingkup hal yang berhubungan dengan ikhtiar untuk mencapai tujuan itu. Lalu ditemukanlah keberhasilan atau kegagalan, target atau sesuatu hal yang menghalangi target itu. Ya, ujung-ujungnya, misalnya salah satunya hasil belajar. Pada hasil belajar diberikan umpan balik. Bisa dalam bentuk remedi, pengayaan, dan seterusnya. Nah, bila semuanya sudah selesai, maka diambillah keputusan. Ya,
judge. Keputusan itu sebenarnya evaluasi. Lalu komponen asesmen, capaian pembelajaran itu sendiri. Kemudian indikator atau kriteria pencapaian itu. Ini kan ada di dalam FPP atau modul ajar yang kita susun. Ada bukti evidence tentang hasil belajar atau kinerja, baik melalui hasil tes, rubrik, portofolio, wawancara atau tes lisan, dan seterusnya. Metodenya ada teknik, ada alat untuk mengumpulkan data. Lalu dilakukan penilaian dan umpan balik. Ini yang disebut judgment dan umpan balik serta tindak lanjut. Ini setiap pembelajaran mesti harus mengikuti langkah-langkah seperti itu. Ya. Jadi tidak bisa Deti di ketika selesai mengajar, di bayangan saya wajah anak, wah, kok dia nilai 80. Kok anakku agak elok, Step. Nah, dia nilai 90. Aku anakku lagi penyapu, Step. Atau bercakap jamaah di komplek. Aku anakku ada kayo, dia di bawah KKM atau KKTP. Iya kan? Gimana itu, Deti? Ada orang guru seperti itu. Udah kayo, di petang dia cekak jadinya di pasar cekak jadinya petang. Gara-gara parkirnya, tersenggol ada jadinya awas anaknya sedang kuliah dan lagi anaknya nilai 7. Bisa jadi itu Pak, bisa jadi. Nggak boleh. Ya, dia harus adil. Jadi tentu ketika kita merancang pembelajaran berangkat dari CP sampai ke indikator, kita sudah mempersiapkan asesmen dalam pembelajaran. Apa metodenya, tekniknya sesuai. Ini dengan apa dia ditagih. Iya kan? Guru seperti itu. Tapi sungguh pun itu dipersiapkan secara detail. Jangan lama-lama dengan program itu. Ya, kadang-kadang kita terlalu lama dengan desain pembelajaran, lupa mengajarnya. Ya, seakan-akan perangkat pembelajaran kita itu bisa mengajar dalam kelas. Kan ada seperti ini, perangkat yang kita susun bisa diterapkan oleh guru lain. Yes, itu benar. Tetapi dengan begitu kehadiran figur guru di dalam kelas itu menjadi lebih penting daripada semuanya. Ya, tetapi guru yang hadir di depan kelas tanpa persiapan, tidak ada desain pembelajaran, itu juga berbahaya. Ya, apalagi asesmen itu dia gunakan sesuai dengan like and dislike. Nah, kalau sudah like and dislike, wah itu rusak dunia persilatan. Ya. Tapi bagaimana cara menyikapinya? Kan kita manusia, Pak. Ya, makanya hal-hal subjektif memang perlu kita pelihara juga. Hal-hal objektif juga perlu kita jalankan. Maka menjadi murid perlu menunjukkan kepatuhan, ketaatan pada guru. Ya, apalagi dalam dunia ilmu tidak boleh arogansi, kan di atas langit ada langit. Jadi dosen juga seperti itu, tidak boleh kita arogan, seakan-akan kita saja yang benar, orang lain tidak. Tidak boleh. Jadi guru juga seperti itu. Jadi ustadz, jadi ulama juga seperti itu. Ya, maka autentik asesmen yang kita susun, dia akan lebih bermakna kalau semuanya kita jalankan dengan secara baik. Baik dalam hal-hal yang subjektif maupun hal-hal yang objektif. Itu hukum dasar dalam menilai. Ya. Sewaktu dahulu,
saya waktu awal-awal jadi dosen di tahun 2000 itu ya, repot ngasih nilai. Kadang-kadang tidak enak makan. Ini nanti kata tim, kata senior gimana cara mengasih nilai. Tapi lama-lama belajar, mengikuti langkah-langkah di asesmen, ditambah hal-hal yang kemanusiaan yang tetap kita jaga, hal-hal subjektif, nah itu perlu juga kita jaga, tapi jangan subjektif itu merusak rasa keadilan kita dalam menilai. Tidak boleh, ya. Oke, nih. Dan apa saja sama dalam hal pembelajaran secara umum atau output pembelajaran atau hasil belajar menyangkut tentang tiga ini, skill, knowledge, attitude. Ini kalau didekati dengan taksonomi, maka ini afektif, kognitif, psikomotor. Ya, tetap yang ini menjadi hukum dasar dalam menentukan. Bagaimana untuk mengukur sikap? Nah, ini sudah dijelaskan oleh pemakalah tadi. Bagaimana mengukur pengetahuan? Sudah juga dijelaskan dengan LMH, lot, mod, and hold. Keterampilan juga seperti itu. Ya, ini. Nah, sekarang ada konteks yang mesti kita lihat juga. Konteks ini menyangkut bahwa dunia pendidikan kita hari ini dia harus bisa jadi terapan. Bagaimana dia memahami? Seperti kita akan mendidik anak-anak Gen Z. Ternyata anak Gen Z ini kolaborasinya bagus. Ya, maka dari semua itu ini bentuknya di bawah. Dengan apa dia ada project, ada portofolio, ada performa, ada presentasi, ada debat, ada studi kasus, ada praktikum, ada layanan masyarakat. Sebenarnya ini ada tes juga, ada tes. Ya. Nah, biar baik lisan maupun tulisan. Nih, kalau ini Z characteristic of fair test. Valid ini. Ini sudah jadi ilmu kita bagi seorang guru. Oke. Itu kira-kira yang kita jadikan patokan. Nah, sekarang kita ingin lihat pembelajaran. Pembelajaran itu coba dilihat beberapa aturan dalam dunia pembelajaran. Merumuskan CP, merancang pembelajaran, merancang asesmen, melaksanakan pembelajaran, bahwa pembelajaran itu merupakan aktivitas ya, belajar aktif, kolaboratif, bermakna. Di dalam kurikulum Merdeka, meaningful, mindful, dan joyful. Meaningful bermakna, mindful berkesadaran, joyful menyenangkan. Sekarang pertanyaannya, bisakah pembelajaran itu bermakna, itu menyenangkan? Bisa. Bisakah pembelajaran itu berkesadaran, tapi itu menyenangkan? Bukankah hal-hal yang berhubungan dengan mind, dengan pikiran, orang menuntut ekstra konsentrasi. Konsentrasi itu mesti penuh. Nah, misalnya, apa pelajaran terumit bagi siswa di Indonesia atau di Asia Tenggara? Matematika. Kenapa dia rumit? Apakah matematika rumit kontennya atau cara guru menghadirkan konten itu? Ya. Muncul kalau di survei orang-orang yang di perguruan tinggi, sulit Pak matematika itu. Kenapa sulit? Gurunya begini-begini. Maka guru matematika itu tidak hanya mata pelajarannya yang sulit, wajahnya juga sulit. Ya kan? Dengan wajahnya sulit. Andaikan itu ada di guru SKI atau di guru PAI, wajahnya yang sulit. Nah, itu ya, itu mengambil peran satu dia itu. Bisa malaikat Malik, tapi kadang-kadang perlu juga lah sekali-sekali dipakai wajah malaikat Ridwan, ya kan?
Gitu. Kalau Rocky, wajah siapa yang dipakai dalam mengajar? Wajah malaikat Israel. Campuran, Pak. Kadang bisa Ridwan, bisa Malik. Tapi jangan pencabut nyawa saja yang dipakai ya. Adalah sekali-sekali malaikat Mikail yang membawa rezeki, ya kan? Nah, begitu. Oke. Ini hal-hal yang teknis seperti ini, termasuk OB. Oke. Sekarang coba kita stop. Kita lihat kemampuan kita memahami OB. OB itu apa? Outcome based education. Setidaknya ada 3 dasar dalam base education itu. Apa pertama? Base kurikulum, berdasarkan kurikulum terbaru, dan kurikulum itu adalah kurikulum yang mempunyai daya guna, daya efektif, daya sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, base apa lagi? Base assessment, dengan apa kurikulum itu dilaksanakan, dengan apa pula kurikulum, oh bukan. Yang kedua, base proses. Prosesnya itu apakah terlaksana dengan baik dan benar, terukur, ya kan? Prosesnya, tahapan-tahapannya, dan yang ketiga baru best best assessment. Itu di kurikulum OB. Mungkin kita ini kurikulum OB itu kan di perguruan tinggi ya, tapi ini kita target di perguruan tinggi. Tapi di SD SMP kurikulumnya apa? OB juga. Yang dipakai di SMA kurikulum OB. Siapa guru SMA sini? Pak, mau tanya Pak. Yuk. OB ini kurikulum Pak. Kalau kami kan di SD kurikulum Merdeka kan Pak. Ya. MTS OB ini kurikulum yang diapakan untuk perguruan tinggi. Ya. Oke lah, kurikulum Merdeka kalau ditambah di Kemenak KBC ya kan? Insersi KBC, kurikulum berbasis cinta. Ada 5 cinta: cinta Allah dan Rasul, cinta diri sendiri, cinta ilmu pengetahuan, cinta lingkungan, cinta pokoknya 5 lah. 5 cinta, panca cinta. Ya. Nah, kalau itu Bapak udah lulus itu. Di kurikulum cinta itu dalam pelatihan. Kemudian di moderasi Bapak juga sudah lulus, sudah sering perhatian moderasi. Ya, moderasi beragama. Tapi moderasi beragama ini perlu dijelaskan lah. Minggu depan kita masih pertemuan ya. Nanti di minggu depan akan Bapak berikan penguatan pada moderasi beragama. Tapi yang lebih teknisnya besok minggu depan kita akan belajar tentang pembuatan e-modul. Ya, e-modul. Modul. Ya, modul itu kita buat digital. Di sini sudah biasa pakai Canva kan? Ngangguk-ngangguk aja dulu. Nah. Ya, Pak. Ya, udah, Pak, udah. Sudah biasa. Afdal sudah Pak. Biasa pakai Canva? Belum, Pak. Cuma pernah pakai. Nanti pakai Flip PDF sudah bisa? Flip untuk Canva yang kita olah itu kita jadikan jadi e-book, buku, nanti kita ambil link-link YouTube, nanti kita tempel di sana. Atau kita buat barcode. Bisa ya? Bisa lah. Insya Allah dicoba bisa. Nanti minggu depan kita lanjutkan pembelajaran kita tentang itu. Nah, sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan sebenarnya materi yang terakhir tadi menarik juga. Kenapa Bapak munculkan pertanyaan itu? Materinya itu. Materi bagaimana sejarah ini mengajarkan tentang moderasi beragama, literasi sejarah ya. Tapi begini, ini disclaimer dulu ya. Kita sebagai guru agama
Jangan gara-gara moderasi sesuai dengan pemahaman moderasi beragama versi tokoh tertentu menjadi melemah jihad kita. Itu tidak boleh. Paham ya maksud Bapak itu? Wow, tidak boleh itu. Kita harus toleran kepada orang. Iya kan? Maksud toleran ini dilihat ukurannya dulu. Apa ukurannya? Hah? Kalau ukurannya lakum dinukum waliyadin, ya ambil itu. Ya. Tapi kalau ukurannya ya lebih kepada kompromi yang itu sebenarnya melemahkan militansi kita, jihad kita, komitmen kita kepada agama, nilai istiqomah kita, itu tidak benar, itu cara pandang seperti itu ya. Nanti kita akan hadapi pemahaman moderasi beragama dari narasumber-narasumber nantinya banyak itu. Tapi Bapak kira ini sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita. Nah, tapi yang prinsip yang Bapak ingin tegaskan, moderasi itu lana a'maluna walakum a'malukum. Itu yes, kita pegang itu kan. Nah, tapi jangan moderasi itu misalnya dalam internal beragama, hari zuhur pengantin gue sedang laki suntiangnya. Anak kecil orang suntiang beko kalau di tangan suntiang tuh bapak ilo 2 kali beliak bekonya ya. Iya kan? Rupanya dah jadilah sembahyang zuhur. Kalau mulai muncul fatwa dari mufti gadungan, jamak saya beko. Asar kan ada loh, kadang-kadang orang baru agama. Aduh, yang gadung-gadungan itu kan ada loh kan. Lah di jamak lo sampai asar. Iya kan? Entah bagaimana pula cara jamaknya itu. Oke, paham itu Aulia maksud Bapak ini? Paham kan? Apa lagi? Apa contohnya? Apa maksud moderasi? Bapak memang pernah waktu itu diteliti oleh tim moderasi nasional. Misalnya ada pertanyaannya begini nih. Misalnya tetangga saudara di kanan Muslim, tetangga rumah saudara di sebelah kiri non-Muslim. Anda cenderung memberi bantuan kepada siapa? Bapak protes soal yang seperti itu. Ini soal macam apa ini? Iya kan? Ya bagaimana cara membuat instrumen yang sesungguhnya itu menantang jiwa kita? Ya kan? Menantang sekaligus menentang. Kan menentang itu kan? Menentang jiwa keberagamaan kita. Satu Muslim sebelah kanan, Muslim sebelah kiri. Kita mau memberikan bantuan. Anda cenderung kemana? Cobalah jawab, kita cenderung kepada yang tetangga kanan yang Muslim. Itu apa jadinya? Oh, Anda radikal. Begitu klaimnya kan? Nanti Anda memberi kepada saudara yang di kiri, non-Muslim. Wah, ini baru. Kira-kira inikah moderasi yang diinginkan? Pertanyaannya seperti itu. Jangan. Ya, kira-kira nanti itu mungkin kita akan coba dalami lagi lah. Oke, Bapak kira itu saja materi kita pada hari ini karena setelah ini Bapak akan OTW ke kampus. Ada pula santri di kampus yang akan Bapak ajar tatap muka. Kalau ini kan tatap layar ini. Kalau di sana tatap muka, kalau ini tatap layar. Nah, itu ya. Nah, silakan, ada pertanyaan. Silakanlah bertanya. Siva bertanya lah. Desra, Jamal Mirdad. Siapa mangke kain jamuran sih ya? Jamal mangke jamuran. Awak tadi Pak, rumahnya Pak anak menangis loh kan. Oh iya lah, iya tuh. Tanya satu Pak. Ya. Mengenai moderasi tadi Pak. Ya Rocky. Kalau secara praktek itu sebenarnya udah banyak. Kalau di pemerintah sebelumnya sudah banyak dipraktekkan tuh Pak. Salah satunya kan contoh kayak nikah beda agama itu oleh Nadim itu sendiri dia Islam, kemudian istrinya bisa kita lihat, kita scroll juga itu kan Kristen gitu Pak.
Katolik. Jadi itu kan moderasi yang ingin disampaikan oleh kebinekaan gitu Pak. Sebenarnya begini Rocky, agama lain itu moderasi beragama yang seperti itu sebenarnya dia tidak ingin pula. Orang Yahudi itu sebenarnya tidak itu pula yang dia inginkan. Rocky pernah dengar mau dibikin terowongan dari Istiqlal ke katedral yang di depannya itu, Istiqlal Jakarta, iya kan? Nah, sebenarnya bagi orang Kristen dia tidak mau pula itu. Siapa pula yang mau? Sebenarnya begini nih, kadang-kadang kita lah orang-orang Islam ini yang latah seakan-akan kita orang yang mayoritas, tapi kok kita merasa takut, merasa improvisasi, begini moderasi. Kita ini yang sebenarnya lemah, ya kan? Nggak begitu betul lah, ya. Betul Pak. Nggak ada seperti itu tuh. Kadang-kadang kita ini yang terlalu berlebihan memaknai moderasi, ya. Misalnya satu lagi lah, Rocky. Ini Banser, ini mohon maaf ya kalau ada Banser di sini ya. Banser menjadi pengaman di gereja di saat misa Natal. Sebenarnya itu kan keterlaluan, cukup sapam di gereja itu saja yang bekerja. Ngapain pula kita? Ini moderasi ini. Lalu baca salawat di gereja, iya kan? Nggak begitu itulah. Apalagi hal-hal yang nikah ini ya dari seluruh agama, nikah yang beda itu pasti punya masalah. Memang di Islam diakomodir nikah dengan ahlul kitab. Tapi ahlul kitab yang seperti yang mana di dalam Quran? Nggak yang seperti ahlul kitab sekarang itu. Kita kan nggak ahlul, mereka itu kan nggak ahlul kitab. Nggak itu. Ya, tapi itu skip saja lah Rocky, nggak salah kita ambil pula referensi. Nggak dapat tuh ada, nggak itu diambil. Iya kan? Lah tuh pokok panjang lah cerita, nggak terlambat lo Pak. Ya Pak. Bu Sida? Sedikit saja Pak, mau ingin kejelasan ya. Terambil apa Bu? Kau terambil apa Bu? Tari lah, nama ibu lah, ibu kau jauh dari duri Pak. Iya. Ada tentang piagam Madinah, apakah itu juga masuk moderasi beragama deh Pak? Kalau itu yang dimaksud moderat, enggak apa-apa. Dijamin hak bahwa setiap warga negara dijamin hak untuk menunaikan agamanya. Iya kan? Iya. Kemudian dia dilindungi darah dan kehormatannya. Ya, itu. Ya sebatas urusan dia dengan Tuhannya terus urus saja lah sendiri. Jangan pula lah kita mengawal gerejanya itu, ya kan? Entah ini apa yang diharapkan, entah ampau yang diharapkan karena mengawal, tidak tahu pula kita. Atau itu branding. Kadang-kadang disitulah kita ini jadi latah. Ya, piagam Madinah itu yes. Iya. Ya. Baik. Ya Pak. Besok kita lanjutkan hari apa? Hari Sabtu atau siapa yang minta minggu pagi kemarin itu? Si Jamal ini. Saya Pak. Hari apa kita lanjutkan? Sabtu aja lah ya. Hari Sabtu. Ya Pak, Sabtu aja lah Pak. Itu online atau offline? Online. Ke Padang pula kami Pak. Tentu. Apa teragak ya Bu Rashida? Pergi ke Padang, temui guru-guru di Padang ini. Kalau begini kan tidak bersanad ini. Hilang sinyal, hilang pula, putus pula sanadnya kan? Ya Pak, aduh. Ingin juga Pak, tapi ya kondisi belum memungkinkan Pak. Kami ingin juga Pak, minimal sekali lah. Tapi apa boleh buat, belum bisa lagi. Oh iyalah, tidak apa-apa lah. Nanti suatu saat pergilah ke Padang ya. Iyalah Pak, insya Allah Pak. Baik, itu saja. Kita tutup kuliah ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Bapak keluar ya.
Ya, terima kasih Eh, Pak. Terima kasih, Pak.